Nah, kita lanjutkan di bagian selanjutnya tentang bagaimana manajer memutuskan atau membuat keputusan. Ini menghentikan lini produk yang tidak menguntungkan. Jadi ada produk dari perusahaan, ya. Jadi kan perusahaan itu bisa saja memproduksi lebih dari satu produk. Dan ada kemungkinan produknya itu terus-menerus rugi gitu ya. Contohnya aja kayak kita sebutlah Unilever, kan banyak banget produk yang dia bikin ya. Ada dari sabun, sabunnya juga macem-macem, sampo macem-macem, segala macam lah perintilan ya si perusahaan itu gitu. Nah ternyata di salah satu produknya itu ada mengalami kerugian terus-menerus. Nah dalam kondisi ini si manajer itu menghadapi pilihan dihapus atau diteruskan. Dihapus atau diteruskan. Pada dasarnya keputusan atas penghentian satu produk harus dilihat dari dampak penutupan tersebut terhadap laba bersih entitas. Nah, analisis diferensial dapat digunakan manajemen untuk menentukan layak tidaknya satu lini produk ditutup. Nah, ini juga diperlukan kajian ya biaya yang tadi bisa dihindarkan sama biaya yang tidak bisa dihindarkan. Apa itu biaya tidak dihindarkan? Itu adalah biaya yang tetap, kalaupun biaya yang tetap ada jika satu produk itu ditutup. Jadi mau ditutup juga masih ada biayanya gitu. Sebaliknya, biaya terhindarkan itu biaya yang kalau ditutup produksinya atau dihentikan produksinya biaya itu juga hilang. Ya. Biaya tidak terhindarkan ini adalah biaya yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan karena merupakan biaya sama pada berbagai alternatif, ditutup maupun diteruskan itu sama aja gitu. Misalkan kayak contohnya ya, contoh mudahnya misalkan membuat sabun gitu lah ya. Membuat sabun atau produk tertentu, kursi misalnya gitu. Ada mesin khusus untuk membuatnya. Kalau kita tutup, penyusutan akan mesin itu kan terus berjalan, kecuali mesinnya digunakan untuk produksi yang lain. Tapi kalau tidak digunakan, nah itu adalah biaya yang tidak bisa dihindarkan karena penyusutan itu akan tetap ada walaupun biaya penyusutan itu akan tetap ada walaupun tidak ada produksi. Ya. Jadi perlu diwaspadai pada keputusan jenis ini, apakah penutupan satu produk itu berdampak pada peningkatan laba. Jadi si manajer mesti yakin nih ditutupnya produk ini itu akan meningkatkan laba atau setidaknya ditutupnya produk ini tuh nggak berpengaruh pada kenaikan laba gitu ya. Karena tadi ada yang biaya yang tidak dihindarkan. Ini contohnya, kita ke contoh. PT Cikita dia memproduksi 3 produk. Ada lipstik ya. Nah, lipstik ini diidentifikasi punya kerugian. Jadi si entitas ini maksudnya dia mau nutup lini produk lipstik ini. Ini datanya nih. Ini ada pembersih muka, bedak, lipstik. Ya, dan kita lihat laba lipstik ini nggak ada ya, rugi malah ya. Dengan di kurung 2 ini berarti dia mengalami kerugian. Yang pertama, pembersih muka, penjualannya 400 juta, bedak 600 juta, lipstik 200 juta. Biaya variabelnya pembersih muka 280 juta, bedak 360 juta, lipstik 160 juta. Lalu margin kontribusinya, penjualan dikurang biaya variabel, 120 juta untuk pembersih muka, 240 untuk bedak, dan 40 juta untuk lipstik. Biaya tetapnya, biaya tetap untuk pembersih muka 40 juta, biaya tetap untuk bedak 110 juta, biaya tetap untuk lipstik 60 juta.
Maka si pembersih muka punya laba 80 juta, bedak 130 juta, lipstik 20 juta. Maka si perusahaan itu total labanya adalah 190 juta. Nah, kita lihat ternyata si lipstik ini nggak ada untungnya, malah rugi 20 juta. Jadi si manajer ini bermaksud menutup segmen lipstik ini. Nah, kalau penghapusan segmen lipstik ini diharapkan meningkatnya laba 190 ini. Harusnya kan kalau ini nggak ada ya, kalau kita menghitung secara ini aja direct gitu ya, menghitung langsung. Oh, kalau misalkan dua ini dijumlahin tuh 210 juta. Nggak usah aja tuh lipstik. Kalau ada lipstik malah 190 juta karena harus menanggung rugi lipstik 20 juta. Gitu. Nah, tapi realitanya labanya malah turun 40 juta. Bukan, kalau tadi kan turun 20 juta nih ya, kalau kita memproduksi. Malahan turun 40 juta atau menjadi 150 juta. Hal ini karena biaya tetap yang 60 juta ini, biaya tetapnya, ada yang biaya yang tidak dapat dihindarkan. Jadinya yang tadinya kan biaya itu dibebankan pada produk lipstik ke dua produk lainnya ya. Misalkan biaya tetap lipstiknya 60 juta, 25% ke pembersih muka, 75% ke bedak. Jadi 60 juta ini kan tetap ada. Walaupun nggak nggak ada produksi lagi lipstiknya, ini tetap ada nih, udah kadung ada gitu. Maka mesti ada yang menanggungnya dua segmen ini gitu. Ini contohnya ya. Ini kita hapus nih si lipstik. Jadi sama tuh penjualan, sama biaya variabelnya, margin kontribusinya. Nah, ternyata ada biaya tetapnya naik. Biaya tetapnya itu semuanya 210. Nah, 40 juta tadi ditambah 25% dari 60 juta. Hasilnya 55 juta. Produk bedak 75% dikali 60 juta, hasilnya 155 juta. Jadi jumlah biaya tetapnya 210, tetap mau ada lipstik maupun enggak ada. Jadi dihitung-hitung, laba sih, laba ya, sama-sama laba. Tapi ternyata labanya malah 150 juta. Gitu. Kalau ditutup, malah dia bukannya menaikkan laba sih 190 ini. Justru malah mengurangi laba 150 juta. Nah, ini diilustrasikan lebih jelas dampak penutupannya. Kalau 3 jenis produk ya. Ini ada produk lain lagi, ini sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi ya. Dan sabun cuci ini rugi nih 20 juta. Terus sama tadi kalau misalnya ada namanya biaya tetap yang mau nggak mau mesti dibayar walaupun tidak ada ini ya, nggak ada penjualan ya. Nah, dilihat ini. Kalau kita lanjutin, penjualannya 5,9 M sama dengan ini ya. Tapi kalau dihentikan 3,9 M, ini nggak ada. Bukan itu ya, yang nggak ada itu yang ini nih, sabun cuci. 2 M. Jadi 3,9 M. Biaya variabelnya sama nih, 43 semuanya. 4370. Tapi kalau dihentikan, kurangin 1,660 M. Ya. Margin kontribusinya oke dapat segini. Ya. Kalau dilanjutkan 105.30
Kalau dihentikan 1190. Biaya tetap dapat dihindari. Gaji sales 368. Kan gaji sales ini ya, gaji salesnya ya. 368. Kalau melanjutkan ya, kalau dia menghentikan ini bisa dihindari ya, berarti dikurangi 144 ya. Kalau iklan ini juga tanpa, kalau nggak ada sabun kan nggak perlu iklan ya. Jadi bisa dikurangi nih yang 98. Jadi 198. Nah, dapatlah laba bersihnya 768. Ini kalau dilanjutkan 3866 ya, kalau dilanjutkan laba bersihnya ada 866, kalau dihentikan 768. Jadi dengan ada dua contoh ini ya, bisa kita lihat bahwa penutupan segmen sabun cuci itu justru malah menurunkan laba. Ya, labanya malah turun. Yang ini 98 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaiknya entitas tidak dihentikan. Analisis lain yang dapat digunakan adalah menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan sabun cuci ini adalah menggunakan biaya yang tidak bisa dihindari untuk lini produk yang akan dihentikan. Ini misalkan. Ada yang tadi bisa dihindarkan, sales sama iklan. Sedangkan yang asuransi, penyusutan, sewa gedung, administrasi umum, itu tidak bisa dihindarkan. Apabila lini produk ini dilanjutkan, kerugiannya tadi kan 20 juta. Dan bila dihentikan, maka kerugiannya bisa 118 juta. Ini. Karena biaya ini akan tetap ada walaupun si apa namanya? Sabunnya nggak diproduksi lagi gitu ya. Dengan demikian kerugian akan meningkat. Yang tadinya rugi 90. Yang tadinya rugi 20 juta, ini di awal rugi 20 juta. Malah ruginya jadi meningkat kerugian 98 juta. Nih ya. Ini malah rugi 98 juta. Pilih mana? Tetap diproduksi tapi rugi 20 juta atau enggak diproduksi tapi rugi 98 juta. Masya Allah ya, ini kalau kita ke konsep kemanusiaan ya, kadang-kadang kan kita merasa bahwa kalau saya jadi mikir gini loh, banyak anak kan ada quotes, banyak anak banyak rezeki. Ternyata ada yang bilang justru dengan banyak anak kamu tuh rezekinya sedikit gitu ya. Nah ternyata dengan tidak ada anak yang banyak itu juga ternyata nggak mensejahterakan orang tuanya. Ini bukti ini ya, sepintas aja saya tuh kayak menyatukan gitu. Ini tuh udah jelas-jelas loh ada nilai 20 juta rugi. Ternyata kalau kita nggak lanjutin, kalau kita hentikan justru malah lebih tinggi ruginya gitu. Nah, mungkin di kehidupan sehari-hari gitu juga ya. Kita punya teman misalkan, ini teman ini ngerugiin kita atau bahasanya tuh mungkin kita mesti ngasih dia jajan gitu lah ya. Kasihan nih anaknya mesti ngasih jajan. Kita makan masa dia enggak misalnya gitu. Itu secara uang kan dia mengurangi uang jajan kita ya karena kita jajanin dia gitu. Tapi ternyata ada balasan yang lebih baik gitu ya yang kita nggak tahu. Nah, mungkin bisa
apa ya, ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya. Jadi emang rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, rezeki itu Allah yang ngatur. Ini terbukti dengan hitung-hitungan aja, yang bisa dihitung aja ini begini gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Ternyata dengan kita menghentikan laju persabunan tadi, itu malah menambah kerugian 98 juta. Nah, bisa jadi dengan kita menghentikan pertemanan kita sama si A tadi, yang mungkin dia pinter tapi nggak ada uang gitu ya, kita bantu dia, kita bantu dia nganter, kita bantu dia jajan gitu. Di kemudian hari mungkin kita malah dibantu sama dia, bisa jadi gitu kalau misalnya kita koneksikan ke kehidupan. Saya takjub aja gitu, mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Next, menjual secara langsung atau memproses lebih lanjut. Jadi dalam satu produksi ada kemungkinan produk yang berbeda itu diproduksi sama-sama. Dalam arti bahan baku yang sama dan dalam satu proses produksi yang sama ya disebut dengan joint product ya. Titik di mana satu produk dipisahkan dengan produk lainnya. Biaya yang terjadi sebelum titik pemisahan disebut biaya sama-sama. Dalam analisis diferensial, biaya bersama merupakan biaya yang tidak relevan. Karena kan biaya bersama, kalau si diputus tuh tadi, si produksi yang A, ya B tetap harus menanggung biaya A tadi, ya joint cost tadi, biaya bersama. Informasi yang relevan adalah biaya dan pendapatan setelah titik pemisahan. Jadi tadi ada dua produk nih, sama-sama produk yang sama. Contohnya sama-sama memproduksi, satunya sabun cuci piring, satunya mungkin sabun cuci ya. Jadi bahan bakunya mungkin sama lah itu ya. Diproses bersama, ada namanya biaya bersama. Dapatlah sabun cuci piring, ini sabun cuci baju. Lalu si sabun cuci piring diproses lanjutan sampai jadi sabun cuci piring. Ini si cuci baju diproses jadi sabun cuci baju ya. Nah, keputusan satu jenis produk ya. Nah, ini kita contoh, lebih enak ada contohnya. Ada entitas atau perusahaan dia membuat 5.000 kilo keripik apel tiap hari dengan biaya produksi 2.400 maaf, dan dijual dengan harga 4.000. Untuk meningkatkan pendapatan, entitas ini berencana mengemas. Nah, mengemas keripik ini dengan biaya kemasannya Rp600 per kilo. Setelah dijual, harganya 5.600. Mana yang lebih untung? Jual bulat-bulat 5.000 kilo keripik itu sama orang lain gitu ya, atau dikemas kecil-kecil. Nah, ternyata kalau dikemas itu dia lebih mahal, tapi ada biaya pengemasan juga ya. Nih contohnya, ini dijual keripik tanpa kemasan, ini dikemas. Ya, penjualannya 20 juta, 5.000 kilo kali 4.000, 20 juta. Kalau dia dikemas ya, jadinya 5.600 kali 5.000, 28 juta. Ada kelebihan 8 juta. Biaya pembuatannya sama, mau dikemas mau enggak 12 juta. Biaya pengemasan ini yang tidak dikemas otomatis tidak butuh biaya, yang dikemas butuh 3 juta. 3 jutanya dari mana? 600 kali 5.000. Laba kotornya kalau tanpa kemasan 8 juta, dikemas 13 juta. Jadi ada analisis diferensial atau perbedaannya 5 juta kalau kita kemas. Nah, ini juga ada poinnya ya, ternyata yang dikemas itu lebih mahal. Ininya ya, poinnya. Diketahui kalau dikemas apel lebih menguntungkan daripada dijual langsung. Ya. Sebaiknya entitas menjual keripik setelah dikemas, karena kalau dijual langsung labanya cuma 8 juta, kalau dikemas 13 juta dan meningkatkan laba 5 juta. Iya dong, 8 juta kurang 13 juta kurang 8 juta, 5 juta. Jadi
siapa yang kalau diambil ininya lagi gitu ya, diambil ke kehidupan sehari-hari, siapa yang dia terkemas dengan baik, tertutup dengan baik, itu harganya ternyata lebih mahal ketimbang yang tidak dikemas. Ya sama dengan konsep jilbab ya, hijab tuh kan gitu. Orang yang pakai hijab, pakai jilbab, begitu Islam itu memuliakan perempuan ya. Dia pakai hijab, pakai jilbab, itu lebih bernilai dibandingkan yang tidak tertutup. Gitu ya. Jadi gak ada lagi nih zaman sekarang yang susah cari kerjaan karena pakai jilbab misalnya ya. Cari deh yang lain. Masih banyak sekali lowongan pekerjaan yang justru mengharuskan berjilbab malah ya, atau tidak memaksakan kehendak untuk pakaian seseorang gitu. Oke, next. Itu ini aja. Selingan aja. Next, keputusan lebih dari satu jenis produk. Joint product. Nah, ini si Milana, nama entitasnya. Dia produksi A dan B. Biaya bersama untuk produk ini adalah 32 juta. Ini tadi. Produk bersama, terus ada biaya 32 juta. Setelah proses bersama dihasilkan, produk A ada 3.000 unit. Kelihatan ya? Produk B ada 4.000 unit. Ada harga jual 30.000 unit. Ini diproses lebih lanjut. Yang produk A, yang B ini 4.000 unit. Terus harga jualnya 15.000 unit. Per unit. Nah, jadi ini ya. Penjualan. Yang satu 3.000 unit produk A. Ini dijual 30.000. Dapatlah 90 juta. Itu adalah margin di produk A ya. Yang B 4.000 unit lebih banyak. Diproses lebih lanjut, dia dapat harganya lebih mahal 15 juta, 60 juta. Ya. Diproses lebih lanjut tapi harganya lebih turun ya. Ya sudah kita ikutin soalnya ya. Malah 60 juta. Oke. Biaya proses tambahannya jadinya 150 juta ya, ditambah 2 ini. Biaya tambahannya dia ada 4.000 dikali 400. 4.000 unit dikali 4.000 16 juta. Maka margin segmen yang A 90 tetap, yang B 44 juta. Terus kalau dijumlahin kan 134 ya. Harga jualnya 32. Maaf, biaya bersamanya tadi 32 juta dikurangi, jadi dapatlah laba operasinya 102 juta. Misalkan manajemen berencana menaikkan penjualan dengan memproses lebih lanjut produk B menjadi Z. Ini diproses lagi nih. Proses tambahannya 2.000. Harga jualnya 18.000. Bagaimana analisis diferensialnya? Ini tadi 4.000 ya, 4.000 dikali 15.000 ini 60 juta, itu produk B. Ini selesai nih produk B ya. Produk Z-nya diproses lagi, dia 18.000 ya per unit dikali berapa tadi? Diproses lebih lanjut ya. 4.000 unit lagi. Oh, si 4.000 unit. Jadi B-nya nggak ada ya. B itu nggak jadi diproduksi, diganti Z. Ini cerita yang kedua ya. Harga jualnya lebih tinggi, 18.072. Tapi ada biaya tambahannya 2.000, 8.000. Produk B 60, produk Z 64 juta labanya. Berarti kalau misalkan kita yang ini dilanjut lagi jadi produk Z, nah, itu tuh lebih menguntungkan 4 juta dibandingkan kita jual hanya produk B. Gitu ya.
Kalau sepintas segini mah ngapain ya B, A aja gitu, dijual aja segini 30 juta. Nah bisa jadi kan kayak kelapa ya, ada santan kental, ada santan yang udah encer, ini santan kentalnya gitu ya. Terus santan encernya kan sayang tuh, tapi dapatnya 4.000 unit sama gitu, 4.000 unit sayang dibuang, diproses lagi lebih lanjut supaya bisa ada harga jual. Mungkin itu ceritanya. Yang atas ini tuh benar-benar intisari dari produk itu, sedangkan yang bawah itu sisa-sisanya harus diproduksi lagi, dilanjutkan prosesnya biar ada harga jualnya. Nah, dari situ ya udah kita bisa putuskan, oke, kalau kita jadikan produk B jadi produk Z, ternyata lebih menguntungkan tuh 4 juta. Nah, tinggal apakah kita bisa mengelola informasi kualitatifnya ya. Kualitatifnya kita gali lagi. Apa sih yang kedepannya akan terjadi kalau kita bikin produk Z? Laku nggak di pasaran? Lebih lakukah daripada produk B misalnya? Itu juga harus dipertimbangkan ya. Nah, alhamdulillah selesai di bab proses pengambilan keputusan. Jadi tadi kita ingat bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang pertama harus kita identifikasi dulu masalahnya, baru identifikasi alternatifnya. Kumpulin dulu, analisis dulu ya semua datanya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Barulah kita memilih dari alternatif itu ya. Jadi jangan lupa untuk mencari juga data kualitatif karena itu bisa jadi sangat berguna ya. Bisa jadi mengenyampingkan decision yang udah kita bikin dari kuantitatif gitu. Jangan lupakan itu, kayak tadi saya bilang. Ternyata kalau misalkan dihentikan dapat nih laba yang lebih. Nggak lihat itu karyawan mau dihentikan, mau di PHK bakalan nuntut pesangon nggak dan lain-lain gitu ya. Itu yang mesti dipikirkan juga. Jadi manajemen atau manajer harus punya helikopter view ya. Jadi dia punya view dari segi kuantitatifnya, dari segi uangnya, dari segi kapasitas produksinya ya, dan segi kualitatifnya. Yang nggak bisa dihitung gitu. Nah itu yang mesti dia juga miliki. Nah mungkin itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian nanti next nih, kalau misalnya jadi manajer di satu tempat harus mengambil keputusan, oh ini saya pernah nih belajar ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.